Malut United takluk 0-2 dari Persib Bandung pada laga lanjutan BRI Super League 2025-2026 pada Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Jumat malam kemarin. Pelatih Malut United Henry Susilo menyoroti kepemimpinan wasit Yuda Yamamoto. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun yang didapat Malut United di BRI Super League. Sebelumnya, Ciro Alves dan kawan-kawan menelan kekalahan dari Bahyara VC dengan skor akhir 1-2. Pertandingan kedua tim berjalan menarik sejak menit awal. Persib tampil menekan dan beberapa kali melancarkan ancaman ke gawang Malut United yang dikawal Alan Jose. Petaka bagi Malut datang pada menit ke-36. Persib mendapatkan hadiah penalti setelah Robby Darwis dilanggar bek Malut Rido Syuhada. Wasit asal Jepang Yuda Yamamoto sempat meninjau VAR sebelum menunjuk titik putih. Tom Haye yang ditunjuk menjadi Algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Pemain naturalisasi itu melepas tendangan hingga mengojeh kiper Alam Jose. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih percaya diri. Mereka mampu menguasai pertandingan dan memaksa Malut United kesulitan mengembangkan permainan. Usaha Persib kembali membuahkan hasil. Sadil Ramdhani yang masuk dari bangku cadangan berhasil mencetak gol kedua Persib pada menit ke-87, usai memanfaatkan umpan Berginho. Selepas pertandingan, pelatih Malut United Henry Susilo mengakui anak asuhnya sudah berusaha keras memberikan perlawanan terhadap tuan rumah. Namun hasil akhir tidak berpihak terhadap timnya. Henry juga menyoroti kepemimpinan wasit Yuda Yamamoto. Menurutnya beberapa keputusan di atas lapangan banyak yang tidak tepat. Bahkan usai laga terlihat dari beberapa video yang beredar, ofisial dari Malut United sempat menghampiri wasit pertandingan guna melemparkan protes atas kinerjanya yang dianggap kontroversial. Seperti yang sudah kita lihat, kita juga berusaha untuk memberi perlawanan sangat bagus dan Malut juga bisa melawan. Tapi malam ini pemenangnya adalah Persib. Selamat buat Persib. Evaluasi wasit, ini bukan kritik, tapi ya wasit harus dievaluasi. Keputusannya banyak yang kurang tepat, kata Henry Susilo. John Hartman kembali menyaksikan pertandingan Super League 2025-2026. Kali ini, ia hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk menyaksikan laga Persib Bandung versus Malut United. Lantas, siapa saja 5 pemain timnas Indonesia yang bisa dipanggil sang pelatih dari laga itu? Nama pertama ada Sadil Ramdhani. Pemain satu ini mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67. Sumbangsih Sadil memastikan Persib menang 2-0 pada laga yang digelar Jumat malam kemarin. Bila kembali dipanggil, pemain kelahiran Raha itu akan comeback ke timnas Indonesia. Nama Sadil sudah lama tidak menghiasi tim Merah Putih sejak menjelang Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Yang kedua ada nama Beckham Putra Nugraha. Pemain satu ini jadi langganan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Jika melihat kiprahnya, tidak hanya di laga kontra Malut United, Beckham sangat layak kembali dipanggil. Musim ini, Etam sudah mengoleksi 2 gol dan 3 assist dari 25 penampilan di semua kompetisi. Pemain 24 tahun ini memang jadi andalan pelatih Boyan Hodak. Yang ketiga ada nama Eliano Reinders. Pemain satu ini termasuk jaminan pemain inti di Persib. Sejauh ini, Reinders sudah tampil 23 kali di semua kompetisi dengan catatan 1 assist. Pesepak bola 25 tahun ini punya nilai plus jika dipanggil Hartman. Reinders bisa diturunkan di beberapa posisi yang akan memberi keleluasaan serta opsi bagi sang pelatih. Yang keempat ada nama Adam Alis. Sanksi 4 laga yang diterima Tom Haye serta cederanya Mark Klok membuat Hartman butuh tambahan pemain di lini tengah. Nama Adam Alis layak untuk jadi pertimbangan. Musim ini, pemain berusia 32 tahun tersebut sudah tampil 19 kali dengan torehan 3 gol di semua kompetisi. Hebatnya, ketiga gol itu dicatatkan Adam di AFC Champions League 2 2025-2026. Yang kelima ada nama Alfeandra Dewangga. Pemain satu ini sempat jadi andalan di era Shin Taeyong sebelum gelombang pemain naturalisasi. Dewa punya nilai plus, yakni bisa diturunkan di beberapa posisi seperti bek tengah, bek kiri, hingga gelandang.
Sempat sulit menembus skuad inti, perlahan-lahan ex-PSIS Semarang ini jadi pilihan Hodak. Dewa bisa dipertimbangkan Hartman, terutama saat Piala AFF 2026. Dan terakhir ada nama Teja Paku Alam. Teja Paku Alam sedang menjalani musim luar biasa di Super League musim ini. Ia menjadi tembok kokoh Persib Bandung di bawah Mistar dengan catatan 11 kali nirbobol. Hingga pekan ke-20 Super League, Teja menjadi kiper pilihan utama Persib. Ia sempat 2 kali absen karena rotasi kiper saat Persib memilih menurunkan Adam Prizibek saat kontra Persita Tangerang dan Fitra Maulana saat kontra Borneo FC Samarinda. Kehadiran Adam asal Wales itu tidak membuat posisi Teja goyah. Padahal Adam digadang-gadang untuk menggantikan Kevin Ray Mendoza yang memilih cabut ke Thailand. Namun, berkat penampilan apik Teja, pelatih Persib Boyan Hodak terus mempercayakan posisi kiper kepadanya. Adam pun harus rela menjadi pilihan kedua. Kepercayaan itu dibayar Teja dengan catatan 11 kali nirbobol. Persib juga menjadi tim paling sedikit kebobolan, hanya 11 gol yang bersarang dari 20 kali bertanding. Kemenangan atas Malut United tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen. Selain itu, Bobotoh juga menyambut hasil positif yang didapat Persib Bandung. Namun, Bobotoh di luar dugaan malah menyoroti aksi sang mantan, Ciro Alves. Diketahui, Ciro Alves dimainkan sebagai starter di pertandingan ini oleh Malut United. Namun, pergerakannya dibuat mati kutu oleh Federico Barba CS. Ia sempat tampil menjanjikan di babak pertama dengan menusuk dari sisi sayap. Akan tetapi, upaya-upaya Ciro Alves berakhir pada kegagalan. Bobotoh pun memberi sindiran tajam untuk penyerang asing Malut United tersebut. Sindiran Bobotoh untuk Ciro Alves tersebut tampak pada kolom komentar unggahan terkini Instagram resmi Persib Bandung. Selain itu, pemandangan unik terjadi seusai Malut United dikalahkan Persib dengan skor 2-0. Dua pemain Malut yang merupakan mantan pemain Persib, David Da Silva dan Ciro Alves, terlihat menyapa hangat Bobotoh setelah pertandingan berakhir. Seusai peluit panjang dibunyikan, David dan Ciro terlihat menghabiskan waktu yang cukup lama di tengah lapangan untuk berbincang-bincang dengan para pemain dan staf Persib, bahkan David sempat bertukar jersey dengan penyerang Persib, Andrew Jung. Tak disangka-sangka, David dan Ciro bahkan menghampiri Bobotoh di tribun timur dan utara. Mereka berkeliling memberikan sapaan hangat kepada Bobotoh. Terlihat Ciro dan David sangat emosional dengan atmosfer malam itu. Bahkan di tribun utara, David dan Ciro sempat berdialog singkat dengan para Bobotoh. Mereka saling melempar rasa hormat untuk satu sama lain. Bagi Bobotoh, David dan Ciro merupakan musuh selama 90 menit pertandingan berlangsung. Namun setelahnya, dua pria berkebangsaan Brasil tersebut merupakan pemain yang disebut-sebut sebagai legenda, mengingat jasa mereka menghantarkan Persib meraih gelar juara Liga Indonesia di tahun 2024 dan 2025 secara berturut-turut. Striker anyar Persib, Sergio Castel, resmi merasakan atmosfer latihan bersama skuad Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu pagi tadi. Penyerang asal Spanyol itu langsung mendapatkan sambutan positif dari rekan-rekan setimnya. Walau baru menuntaskan perjalanan panjang dari Eropa, Castel tampak bersemangat mengikuti setiap arahan pelatih Boyan Hodak sejak sesi dimulai. Tak terlihat tanda kelelahan, ia justru aktif terlibat dalam berbagai menu latihan. Pemain yang mendapatkan julukan Superman setibanya ia di Kota Kembang ini langsung pamer kebolehan di depan Boyan Hodak dan juga rekan setimnya di Persib Bandung. Dalam agenda kali ini, Castel bergabung dengan para pemain yang tidak diturunkan pada pertandingan sebelumnya. Adapun pemain yang tampil saat melawan Malut United menjalani program pemulihan berupa terapi jacuzzi di Hotel Papandayan. Dimulainya latihan bersama membuka peluang besar bagi Castel untuk segera mencatatkan penampilan perdananya bersama Persib. Bobotoh pun kini menantikan momen ketika El Toro benar-benar menunjukkan ketajamannya dan mencetak gol pertama dengan kostum biru.
Selanjutnya, Persib akan melakoni laga babak 16 besar ACL 2 dengan bertandang ke markas Ratchaburi pada Rabu 11 Februari 2026.